Syarhoni. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, amanah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, edisi Sabtu Pahing 29 Agustus atau tepat pada tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, Mikdad Syarhoni hadir menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi. Kita nanti akan sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini juga saya juga Mikdad Syarhoni akan mengucapkan kepada sahabat Erlisa selamat 10 Muharram atau tanggal 10 Syuro ya, atau yang sedang menjalani puasa juga kami ucapkan selamat menunaikan puasa. Oke, langsung saja ya sahabat Erlisa. Mikdad Syarhoni ini tidak sendirian ya sahabat Erlisa. Saya sudah ditemani sama narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir tadi kasih ya. Dan sebelum saya perkenalkan, saya akan mempersilakan kepada sahabat untuk bisa ikut gabung ya sahabat Erlisa seperti biasa melalui teleponnya di 02914299800 atau SMS atau WA-nya ya. Bisa gabung di 081805805804 atau juga mungkin yang tidak menemukan 94,7 FM bisa melalui streaming di www.erlisafmjepara.com. Dan juga kita juga sedang siaran langsung ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada ini bahasa Arab ya, harus panggilnya Ukhti. Assalamualaikum Ukhti Novita Indah Fitria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kaifa halukum ya Ukhti? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair ya. Sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Afwan ya. Aduh, pakai harus Iya. bahasa Arab ya. Karena temanya kita ayo belajar bahasa Arab, jadi harus takalam bil lughah Arab ya. Allah, oke. Gimana kabarnya Novita? Ana bi khair. Bi khair ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi dari Semarang atau dari enggak ya? Oh, dari rumah ya. Kebetulan ini di rumah Jepara ya. Iya, alhamdulillah. Biasanya kalau mungkin nggak era pandemi di Semarang ya. Oke. Masih sibuk apa saja ini Novita? Sibuk ya, tentunya kesibukannya kan mahasiswa loh ya. Mahasiswa semester tua, sibuk Wah, skripsi. semester tua ya? Iya. Kayaknya masih muda gitu. Makasih loh Mas. Semester berapa? Semester 7. Semester 7 ini ya. Iya. KKN ini. Udah selesai. Udah selesai ya? Tinggal PPLC insyaallah. Kakaknya kemarin daring juga atau enggak? Enggak ya? ikut KKN Alter di Alternya. Semarang. Oh, di Semarang ya. Kakaknya juga bahasa Arab atau gimana? Kalau KKN-nya ya kayak gitu sih, cuma ajar TPQ, bantu ngaji kayak gitu. Ya sih memang masih berbau bahasa Arab. Berbahasa Arab ya.
Oke, semester 7 dan ini mungkin proses skripsi ya? Iya, PPL sama skripsi. PPL sama skripsi. Oke, sudah tergarap ya? Atau mungkin bentar lagi nih menakos sudah. Ya Allah. Oke. Amin, diaminin aja, Mas. Oke ya sahabat Erlisa, ini saya bersama Ukhti Novita Indah Fitria. Saya harus panggil Ukhti karena bahasa Arab. Ini merupakan mahasiswa ya, masih mahasiswi ya, di prodi apa? Pendidikan Bahasa Arab. UNES. Pendidikan Bahasa Arab UNES Semarang. Oke. Dan sahabat Erlisa, tema kita pada sore hari ini ya sahabat Erlisa, ayo belajar bahasa Arab. Wah, ini temanya ini mengajak untuk belajar bahasa Arab dan nanti apa saja yang akan dipelajari. Nah, ini tanya saja sama narasumbernya. Karena Mbak Novita ya. Nah, kalau di penyiar Erlisa itu ada ya Mbak Novi, tapi Novi Hikaru ya. Ini Novita. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita tadi sudah sedikit berkenalan ya, Novita. Mungkin kenapa sih harus kita belajar bahasa Arab atau tahu lah minimal tahu bahasa Arab? Gimana itu? Kalau bukan menurut sih, maksudnya kita sebagai seorang muslim nih, Yeah. memang harus tahu lah dikit-dikit tentang bahasa Arab. Karena kan kitab suci Al-Quran juga berbahasa Arab gitu. Terus ada beberapa alasan kenapa sih kita harus suka atau tahu bahasa Arab. Itu tuh ada 3 alasan. Yang pertama, karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Orang Arab. Terus yang kedua itu ya tadi karena Al-Quran itu kan kitab suci umat Islam itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga itu karena bahasanya para penghuni surga itu insya Allah nanti pakai bahasa Arab. Gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau sekarang tidak belajar bahasa Arab, nanti di surga piye kok. Ya bisa. Kan gitu katanya kan bahasa Arab bahasa di surga. Lah kalau kita nggak belajar dari sekarang, terus gimana? Ya minimal tahu. Naam gitu. Naam lah gitu. Ya minimal itu ya. Ya minimal lah. Jadi kita harus tahu ya. Kita harus belajar bahasa Arab. Mungkin sebagai apa namanya dan bahasa Arab itu apa sih kalau menurut Novi? Nah, mungkin kan semester awal mungkin sudah kan. Bahasa Arab ya. Kalau menurut syarat tekstual sih bahasa Arab itu bahasa tertua di dunia. Muncul sekitar abad ke-15 yang lalu. Terus kan bahasa Arab itu merupakan bahasa yang mempunyai penutur paling banyak di dunia. Penutur ya. Ya, 280 itu penutur juta, itu penutur asli. Sedangkan untuk yang non native speaker itu kira-kira 250 lah kurang lebihnya itu. Terus bahasa Arab juga kan menjadi menjadi salah satu bahasa resmi di PBB kan, seperti itu. Tapi kalau menurut saya bahasa Arab itu bahasa yang unik sih. Unik ya. Iya. Mungkin uniknya di seperti apa ya? Di mana ya? Gitu loh. Kalau unik kan biasanya kan unsurnya aneh atau apa ya? Uniknya di mana gitu? Cara menurut Novita gimana itu? Kalau menurut aku uniknya itu bahasa Arab itu mempunyai i'rab itu loh kan. Kayak bahasa Indonesia tuh nggak ada i'rab. I'rab itu kayak perubahan kata. Di akhir itu kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan nggak kenal. Misalnya kan saya makan nasi. Ya udah saya makan nasi, nggak mungkin saya makan nasi atau saya makan nasi. Kalau di bahasa Arab tuh enggak, mungkin anak aku lo aruzza gitu. Itu kan perbedaannya seperti itu. Menjadikannya dia unik tuh itu. Jadi kosakatanya itu banyak ya. Banyak, gitu ya? iya banyak. Oke, dan mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Erlisa cara awal belajar bahasa Arab. Itu cara awal. Atau mungkin bagi pemula ya. Mungkin untuk pemula gimana itu Novita? Kalau gimana sih bisa cinta bahasa Arab ya? Bisa suka dulu lah ya kan. Iya sih, pertama ya kita harus suka sih memang ya, harus suka. Terus tanamkan dalam hati tuh motivasi apa sih kamu tuh mau belajar bahasa Arab tuh apa gitu. Terus habis itu pelajari hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti kayak belajar tentang bunyi-bunyi huruf hijaiyah yang nggak ada padanannya dalam abjad. Misalkan kayak huruf P itu kan nggak ada padanannya dalam huruf hijaiyah. Bahasa Arab ada P, nggak ada ya. Kan? Adanya fa ya. Contohnya kayak pepaya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya babaya. Babaya ya. Seperti itu. Babaya.
Terus setelah apa namanya mempelajari itu kan kita jadi paham, oh ternyata kayak gini ya. Terus habis itu kan muncul ketertarikan terus belajar habis itu bisa langsung apa namanya move routine yang sederhana gitu. Kalau Novita sendiri ketika kuliah ya, kan dulunya kan aliyah ya. Iya. Nah, dulunya aliyah. Aliyah. Terus sekarang kuliahnya di bahasa Arab. Mungkin pernah punya pengalaman apa namanya ikut semacam pelatihan bahasa Arab atau mungkin magang di mana atau gimana? Oh. Kalau pengalaman sendiri sih apa ya? Kan kalau di apa namanya di UNES sendiri kan ada sebuah himpunan mahasiswa. Nah, Himpunan mahasiswa. setiap hari Senin sama Kamis itu tuh ada sebuah program ya semacam program kerja itu diwajibkan setiap fungsionaris itu tuh menggunakan maksudnya menggunakan bahasa Arab dalam ngomong sama teman, sama dosen kayak gitu. Contoh mungkin sekarang Novita ini mau ngomong sama saya dengan bahasa Arab. Mungkin sedikit-sedikit nanti saya bisa menjawab. Oh, Karena kan kita belajar bahasa Arab lah. Ini kita apa namanya ditonton sama sahabat Erlisa ini. Kita minimal apa ya berbincang-bincang apa ya? Hiwar ya. Iya, Hiwar fil lughatil arabiyyah. Ma'a Novita Indah Fitria. Ini yang jadi pertama siapa? Ya kamu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Bil khair, alhamdulillah. Masa'ul khair. Masa'un nur. Masih bisa ya. Masa'un nur itu Alhamdulillah. selamat sore ya? Iya. Oh iya. Terus lanjut lagi ya itu ya. Jadi sahabat Erlisa itu tadi ini perbincangan terkait dengan apa ya? Tanya apa kabar gitu ya. Terus Ucapan apa? selamat sore. Selamat sore. Oke, terus lanjut lagi mungkin apa lagi? Ya, mada taf'al. Mada taf'al. Saya lupa. Oke, karena memang apa ya dulu saya ketika belajar bahasa Arab nggak tenanan ya. Jadi oke itu ya sahabat Erlisa, jadi kita mencoba untuk apa ya praktek Sedikit lah. praktek sedikit berkaitan dengan hiwar atau bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Nah, karena bersama mahasiswi bahasa Arab saya juga harus mengimbangi bahasa Arab. Kalau kemarin saya ada tamu itu yang bahasa Inggris juga saya harus speaknya bahasa Inggris. Nah, ya minimal yes dan or no. Iya, bisa. Oke, kita lanjutkan ya, Novita. Menurut kamu belajar bahasa Arab itu seperti apa? Monggo. Menurut aku, kalau menurut aku belajar bahasa Arab ya tadi sih susah-susah gampang lah. Susah gampang. Sekarang yang susahnya dulu. Susahnya. Kalau yang susahnya kan ada beberapa apa ya? Kayak tadi sih di beberapa bunyi hijaiyah kan nggak ada padanannya dalam bahasa Arab. Terus untuk masalah qawaid itu kan ada nahwu shorof itu kan ilmu yang memang mendasari di bahasa Arab kan. Seperti itu. Terus Nasaro yansuru nasron wa mansoron wa nasirun itu ya. Iya, itu Hafal. Hafalnya itu dok. Itu pun semalam saya nggak menghafalkan itu. Monggo dilanjutkan. Terus apa namanya? Ya seperti itu sih. Terus kadang kan juga apa ya ketika mau apa namanya praktek ngomong aja kadang susah cari itu sih partner. Terus untuk ya seperti itu sih mas, soalnya kan memang bahasa Arab kan bukan bahasa apa ya bahasa nasional kita sendiri kan, jadi ya seperti itu sih. Oke, jadi kalau tadi sulitnya sudah ya, sekarang yang mudahnya. Mudahnya Nah, mudahnya apa ya, kalau mudahnya sih jadi lebih mengetahui apa ya, kayak misalnya kita baca Al-Quran nih, kalau oh ini aku pernah belajar mufradat ini artinya ini, nah itu sih sukanya, maksudnya kayak kita jadi lebih paham tentang beberapa ayat-ayat di Al-Quran gitu. Terus kalau ada buku-buku yang namanya apa berbahasa Arab jadi sedikit paham tahu lah, sedikit banyak tahu. Terus selama Novita kuliah itu kan ya sudah berapa hafal kata ini? Aduh. Biasanya kan kalau belajar bahasa Arab itu kan hafalan ya kan. Kalau dulu saya masih ingat ketika di madrasah ya apa namanya Roksun Sirah, nah, itu. Jadi di madrasah kan itu ya. Iya. Mafliun unyeng-unyengan, terus ainun beripat dan seterusnya ya kan. Itu kan sederhananya gitu ya. Kalau dulu. Kalau di perkuliahan seperti apa Novita? Kalau di perkuliahan itu apa ya? Lebih
saya kan pendidikan kan. Terus kayaknya kalau mufradat ya mungkin sederhana yang di level pendidikan. Tapi kadang kan ada beberapa kita nyari sendiri di kamus yang sekiranya memang itu dibutuhkan. Kalau misalnya berapa mufradat yang udah dihafal sih nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Karena memang ya udah ngalir aja. Kalau memang hafal ya hafal. Gitu. Kalau memang lupa nanti buka kamusnya lagi. Kampus Google ya kan. Ya, ini aja sih. Translate ya. Aplikasi ya. Aplikasi. Oke, terus selanjutnya nih tadi apa belajar bahasa Arab menurut Novita ini sudah. Terus sekarang ini untuk pemula nih, apa yang harus dibiasakan ketika kita belajar bahasa Arab? Yang dibiasakan pemula ya tadi sih. Kalau untuk pemula sih biasanya kan tadi kan pertama kan kita kan apa ya belajar soal tadi bunyi-bunyi tadi udah terus cari mufradat yang sekiranya memang sederhana. Soalnya belajar bahasa Arab itu apa sih secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita tuh udah praktik bahasa Arab gitu. Contoh aja sih kayak misal kita bertamu nih. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan udah bahasa Arab. Secara tidak langsung itu tuh kita tuh udah praktik bahasa Arab. Terus ketika kita sholat itu juga kan full bahasa Arab. Nggak mungkin sholat Allahumma besar gitu kan. Terus itu sih terus kan banyak juga sih kata serapan bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab. Contohnya udah sholat tuh kata serapan. Terus jamaah gitu. Terus apa ya banyak musyawarah itu banyak. Terus apa ya banyak lah. Terus kalau untuk membiasakan ya minimal kalau misal nggak ada partner nih mau ngomong nggak ada partner ngomong sama cermin, maksudnya kayak kita praktek seolah-olah kita punya partner tapi itu ternyata diri kita sendiri depan cermin. Gitu di depan cermin. Minimal 5 menit lah. Ya sekiranya kita melatih skill kita dalam berbicara bahasa Arab. Kalau mungkin agak kekinian dikit ya melalui kamera ya kan, terus sekalian live streaming. Ya, ngevlog juga kan ngevlog bisa pakai juga bahasa Arab Soalnya ya kan. kita tuh udah zaman sekarang tuh apa yang dibuat susah sih gitu kan. Semuanya serba mudah ya. Vikolan sama teman kan juga bisa kalau memang nggak punya partner. Itu oke. Mungkin ini kita mungkin Novita bisa memberikan contoh selamat pagi Indonesia ini. Jadi gitu. Biar sedikit kita kan ini kan belajar ya. Nah, jadi karena kita juga ditonton sama sahabat Erlisa, ditonton banyak orang nih. Mungkin bisa sedikit ya kan kita belajar. Ya yang dasar-dasar aja lah. Mungkin apa yang pertama? Ini kita temanya ketemu atau maksudnya? Temanya kita mengucapkan salam dulu. Yang kayak tadi ya Mas. Iya, kan gitu. Tadi kan selamat sore ya. Mungkin diurutkan mulai dari selamat Selamat pagi ya. Selamat siang gitu. Kan tadi kan kalau kita ketemu kan assalamualaikum. Salam. Terus selamat pagi itu sobahul khair. Sobahul khair. Terus nanti jawabnya sobahan nur. Sobahan nur. Gitu ya sahabat Erlisa ya. Mungkin yang sedang nonton bisa mempraktekkan ya. Sobahul khair. Terus Sobahun nur. Nah, itu kalau selamat pagi ya. Jadi selamat pagi itu artinya Sobahul khair. Nah, kan kalau bahasa Inggrisnya ya good morning ya kan. Nah, kalau bahasa Jepangnya apa ya? Saya lupa. Aduh. Oke, itu tadi selamat pagi Sobahul khair. Sekarang selamat siang. Selamat siang itu naharukum sa'id. Terus jawabannya Sa'idun Mubarak. Gitu ya. Jadi apa tadi? Naharukum Sa'id. Nah, selamat siang jawabannya Sa'idun Mubarak. Nah, itu untuk cowok. Iya. Kalau yang cewek beda? Iya, beda. Oh beda gimana? Kalau untuk cewek itu naharukunna Sa'id. Naharukunna Sa'id. Oh, gitu. Itu ya sahabat Erlisa. Kita sudah dapat 2 bahasa loh. Ya kita sudah dapat 2 mufradat lumayan ini. Tadi bahasa selamat pagi sobahul khair, selamat siang naharukum sa'id. Oke, sekarang ke selamat sore. Nah, ini kan kita di sore hari ya. Nah, karena Pesona Erlisa itu ya memang dari jam 3 sampai nanti jam 5. Oke, selamat sore apa Novita? Kalau selamat sore itu masaul khair. Masaul khair. Selamat sore itu masaul khair. Ya, jawabannya? Masaun nur. Masaun nur. Masaul khair, ya kan? Ya. Masaun nur. Nah,
Gitu ya jawabannya ya sahabat Elisa ya. Karena kita belajar ini. Selamat sore sudah, terus selamat apa? Petang ada? Malam. Enggak ada. Malam ya. Oke, selamat malam. Lailakum Said. Lailakum Sa'id. Said. Saidun Mubarak. Sama ya, seperti Beda lailanya. gitu. Itu ya sahabat Elisa, minimal kita sudah dapat 4 kosakata. Oh ya, selamat malam, selamat tidur. Hah? Selamat tidur. Pak. Ya sama. Sama? Iya. Oh, selamat malam Iya. itu ya. Oh. Kan mengucapkan untuk itu kan. Oh gitu ya. Selamat malam. Selamat malam. Terus Lailakum. kalau mau mengucapkan selamat datang Mm-mm. ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oh Saya gitu kan ya. buat salawatan juga kan. Ahlan wa sahlan bin nabi. Itu. Itu kayak selawat ya. Ahlan wa sahlan nanti jawabnya ahlan bik. Ahlan bik. Oh iya. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Kaifa halukum? Itu kan kalau ketemu ya, ya Iya, kan? kalau ketemu. Kalau udah lama udah nggak ketemu, terus ketemu di jalan Iya. kan masuk langsung kaifa halun enggak ya kan? Nah, itu tadi ya. Ahlan wa sahlan kan gitu. Ahlan ya akhi ya kan gitu. Ahlan ya ukhti ya kan gitu ya. Oke, itu ya sahabat RD saya. Wah, udah dapat banyak kosakata ini. Lumayan kita belajar nih. Ini kalau belajar di perkuliahan bisa berapa SKS ini? Aduh lebih dong. Lebih ya. Iya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, Navita ya. Iya. Untuk pemula lagi ini tadi kan sudah ya, kita belajar mufrodat. Terus sekarang perlu nggak sih ketika kita belajar ini ya bagi pemula ya, itu harus menghafal atau sering membaca? Kalau menurut aku membaca sih. Membaca ya. Jadi Karena nggak harus kalau secara tidak langsung ketika kita membaca kan juga menghafal. Seperti itu. Tapi juga ada beberapa metode yang bahasa Arab itu memang menghafal ada yang membaca seperti Oh itu. ya, ini tadi saya juga ada beberapa teman yang tanya sih, cuma ya tanya dari siang itu sudah rame ya. Nitip penasaran tanya, ya? iya penisirin. Disirin, waduh. Jadi ada yang, Kak saya itu ini ya tadi ya, dia itu pengen belajar bahasa Arab, cuma dia itu nggak bisa kalau nggak ada fathahnya, kasrohnya itu loh. Nah itu kan ya itu gimana Kak? Masa saya harus membaca Latinnya gitu? Ini gimana ini? Mungkin bisa ditanggapi sama Navita ya. Kalau untuk itu Mm-mm. gimana ya? Kalau masalah itu berarti itu tulisan Arab gandul ya? Iya gandul, yang tanpa harokat ya berarti ya. Berarti itu harus menguasai itu ya ilmu nahunya secara Ilmu nahunya ya. sederhana dulu, maksudnya kan itu kan berkaitan dengan i'rab seperti itu. Jadi ya banyak-banyak membaca soal, maksudnya perbanyak mufradat juga bisa mengetahui seperti itu. Nah terus kan seperti tadi ya kaifa halukum ya kan, kalau nggak ada harokatnya bisa dibaca kaifi loh. Iya bisa. Ya kan, padahal kalau saya pernah membaca orang Arab itu ketika membaca mengucapkan apa kabar ya, itu cukup banyak kef. Kif. Iya, kif ya. Itu bahasa amiyah itu. Apa itu? Bahasa amiyah itu bahasa orang sana, maksudnya kayak bahasa daerahnya. Oh gitu. Kalau Jadinya orang kayak Jepara halal ya kayak gitu. bagaimana jadi piye. Ya kayak Ya gitu kan? bener Mas. Iya. Nah, kalau orang Jepara kan gitu ya. Iya. Ya, Jepara Kalau sana ya apa ya? Itu tadi ya, kif gitu ya. halal. Kif halak bil hair gitu ya. Kalau Tidak. sebenarnya tuh bahasa Arab itu ada dua itu sih dikelompoknya di dua, fusha sama amiyah. Kalau yang fusha kan yang seperti dipelajari di sekolah-sekolah, terus di ya kayak kita ini di Al-Quran tuh pakainya fusha. Terus kalau untuk amiyah kan ya bahasa buat bercakap sehari-hari orang sana. Itu tuh ya tadi maksudnya nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi nganu ya, terbarukan terus gitu atau gimana? Ya bisa jadi sih. Soalnya kan bahasa itu kan memang ilmu yang nggak saklek kan, maksudnya fleksibel terus berubah seiring berkembangnya zaman. Oke, terus ini pertanyaannya masih ada. Oke, masih ada ini. Tadi sudah ya, untuk pemula perlu dibiasakan kalau membaca boleh, menghafal Juga lebih boleh ya kan. Jadi biar lebih dipahami dengan cara dihafalkan. Nanti kalau nggak hafal, ya ngepek mana ya. Bisa. Oke. Saya nggak pernah menghafal soalnya. Terus selanjutnya nih, mungkin keutamaan belajar bahasa Arab itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa diterangkan secara detailnya ini. Nah, karena keutamaan kan Banyak. banyak ya. Satu, yang pertama.
keutamaan belajar bahasa Arab. Keutamaan bahasa Arab itu sebenarnya itu banyak sih. Yang pertama ya, 3 saja lah, sebutkan 3 saja. Berarti harus tahu kenapa sih alasan kita harus tahu. Kan kalau keutamanya itu apa ya? Bahasa Arab itu menjadi bahasa yang apa namanya? Bentuk penyampaian rasa kasih sayang Allah pada makhluknya. Itu kan melalui Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an berbahasa Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab, nah, betul. Al-Qur'an itu kan nggak akan punah sampai nanti hari kiamat. Berarti kan jelas dong bahasa Arab itu nggak akan punah sampai hari kiamat. Itu juga kan udah dijelasin dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang artinya Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an dan juga menjaganya. Maksudnya ya pokoknya itulah garis besarnya. Gitu. Terus yang kedua, keutamaan lagi? Keutamaan yang kedua itu apa ya? Bahasa Arab itu kan menjadi bahasa apa ya? Dulu itu kan apa ya? Buku-buku ilmu pengetahuan kan ilmu pengetahuan agama itu kan ditulisnya melalui bahasa Arab. Nah, dari situ kita tuh udah bisa paham kayak gitu dengan kita apa namanya belajar bahasa Arab, kita jadi tahu tentang ilmu-ilmu agama melalui itu. Oke. Itu terus yang kedua itu, yang ketiga masih ada lagi? Yang ketiga tadi sih karena ya Nabi Muhammad itu orang Arab, jadi kita memang harus suka lah sama bahasa Arab. Oke. Dan juga di Facebook juga tadi kayaknya rame juga ya Navita ya. Iya, aduh aku nggak mantau soalnya. Iya, itu juga ada yang apa namanya belajar bahasa Arab tapi tidak meninggalkan Jawa, tidak meninggalkan apa itu. Tadi kan rame ada yang menanggapi itu, ada yang menanggapi wah keren nih Kak Novita. Sekarang udah jadi artis nih. Aduh, aku salah. Oke. Mungkin kalau yang menanggapi itu tadi ya, apa gimana Novita menurut kamu? Yang itu tidak jadi kita penting belajar bahasa Arab juga penting, tapi kita juga menjaga budaya. Itu ada nggak ketika di perkuliahan materi tentang itu? Ada. Gimana? Bisa diceritakan sedikit? Kan kalau maksudnya kita kan aku sendiri nih kalau di perkuliahan kan kita tuh belajar soal bahasanya. Bukan berarti kita juga meniru budaya sama tradisi orang-orang Arab. Bolehlah kita meniru, tapi ya disaring, difilter seperti itu. Maksudnya kita belajar bahasa Arab kan juga untuk untuk memahami ilmu-ilmu agama tadi, terus untuk memahami Al-Qur'an juga. Terus apa ya? Kalau masalah kita mengikuti budaya orang sana kan ya mungkin udah difilter menjadi budaya-budaya yang baik yang bisa ditiru dan diamalkan mungkin seperti itu. Tapi kalau tidak meninggalkan ya kita kan niatnya belajar kan ya. Maksudnya ya tetap harus menjaga budaya kita sendiri kayak gitu. Kamu tuh belajar bahasanya bukan belajar budaya bukan meniru budaya dan tradisi kayak gitu. Tapi kalau di dunia kampus sih ada sih, maksudnya memang khusus mempelajari kebudayaan orang sana, tradisinya. Tapi ini sekedar kita tahu, gitu tapi ya? bukan untuk meniru seperti itu. Sebagai pengetahuan ya. Kalau orang salahnya sih tahu, gitu. Ya penting kita itu harus tahu. Iya, harus tahu. Menjadi orang yang pengalaman biar tidak katrok ya. Iya, sip. Apalagi ini kan eranya, aduh. Iya, ya minimal ketika nanti mungkin suatu saat bisa pergi ke Mekah Madinah, ya kan. Amin, ya Allah, itu kan nggak gugup ya. Iya, udah tahu. Udah kan? tahu orang sana itu kalau bahasa Arabnya kita dulu belajar secara secara lugawi sampai tasrifnya ya kan. Di sana kef cuma hanya kef gitu. Iya, bingung. Justru kalau kita ke sana terus menggunakan bahasa fusha itu diketawain sama gitu orang ya. sana. Soalnya kamu tuh pakai bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia kamu pakai bahasa apa? Oh gitu ya. Ya lebih familiar bahasa Amianya sih. Mungkin kalau yang ketika jual beli mungkin ya kan. Kalau bahasa Arabnya satu itu apa sih? Wahid rupiah enggak rupiah real ya sana ya. Real. Aduh itu ya. Iya. Jadi kita juga perlu belajar bahasa Arab itu ya penting. Iya, Cuma penting. ya kita nggak perlu Sampai sampai meniru yang nggak penting-penting lah. Kalau yang itu dikira penting dan itu bagus, itu bermanfaat ya kenapa enggak ya kan? Oke. Itu terus selanjutnya kita menanggapi lagi nih. Ini tadi juga banyak sekali loh Novita yang udah masuk di WA saya. Mungkin yang di WA-nya kamu juga banyak sekali mungkin. Aduh.
Oke, ini yang titip pertanyaan sejak siang tadi dari Mr. Faizin. Ini Mr. Faizin itu dulu kemarin itu jadi narasumber saya nih. Ini tanya nih kepada Novita. Bagaimana sih tips agar bahasa Arab itu tetap terawat dalam kondisi tidak ada partner ketika muhawarah? Muhawarah apa ya? Percakapan ya. Hiwar itu ya maksudnya ya. Nah, itu, dan mengapa sih perlu belajar bahasa Arab? Nah, mungkin bisa ditanggapi karena tadi dia sudah sudah pesan saya nonton dari awal sampai akhir. Makasih loh, mungkin Mas. ini nonton ya Mister Makasih, Faizin ya. Mister. Gus Iya. nonton Gus. Monggo ditanggapi sama Navita. Kalau menurut aku melestarikan bahasa Arab karena nggak ada partner nih, kan ya tadi sih udah dijelasin kita nggak mesti butuh partner. Bisa jadi dengan kita ya tadi dengan cermin kita belajar ya jawab-jawab dengan diri sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak mungkin di era sekarang kan gadget itu udah kayak jadi kebutuhan utama kan ya. Nah itu bisa video callan, bisa teleponan sama teman-teman yang mungkin punyai kesukaan yang sama terhadap bahasa Arab. Bisa sih Mas seperti itu. Itu ya, jadi apalagi kan di era pandemi kan nggak boleh ketemu kan ya. Ya, jadi lewat telepon, lewat video call tuh udah bisa lah mewakili untuk praktek. untuk praktek itu tadi. Terus tadi yang pentingnya apa? Pentingnya belajar. Ya tadi untuk pentingnya belajar bahasa Arab tadi di awal juga udah dijelasin kan tadi untuk belajar bahasa Arab karena belajar bahasa Arab itu kan ya 3 alasan tadi Nabi Muhammad itu orang Arab, terus bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, sama bahasa bahasa orang-orang surga itu bahasa Arab. Dan juga kan dengan bahasa Arab kita bisa mengetahui dan paham Al-Quran itu sendiri. Oke. Gitu ya. Itu ya Gus Faizin ya, Mr. Faizin. Udah dijawab sama Ukti Novita. Iya, Ukti. Karena tadi juga pesennya gitu, titip salam untuk narasumbernya. Oke, waalaikumsalam. Oke. Gitu ya Gus, sudah saya salamkan. Oke, sekarang mungkin Novita bisa berbagi pengalaman ya kepada sahabat Erlisa berkaitan tentang mungkin terkait suka duka ya ketika belajar bahasa Arab. Pasti kan banyak sukanya, banyak dukanya. Itu kan pasti banyak sekali. Monggo. Kalau suka dukanya itu suka duka. Suka dulu lah ini suka. Tadi kalau sukanya ya karena menurut aku dosenku pernah bilang seperti ini. Kamu belajar bahasa Arab di sini itu jadi orang pilihan dari Allah. Seperti itu Mas. Ketika belajar bahasa Arab di sini itu, ya. Di sini juga loh. Ini dipilih sama Gusti Allah loh. Kamu luar biasa ini. Ya, dipilih langsung oleh Allah. Dipilih langsung oleh Allah. Jadi tidak tidak KW-KW. Jadi memang benar-benar ya. Bener. Terus kenapa kayak gitu Ustadz? Ya karena bahasa Arab itu bahasanya Allah. Kamu tuh disuruh menjaga di dunia ini, kamu tuh jadi maksudnya utusan dalam menjaga bahasanya. Nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Oh iya ya, pas itu kan semester 3 nih, awal-awal kayak merasa salah jurusan. Ya Allah ternyata nggak sesuai banget sih sama yang diekspektasikan bahasa Arab, ternyata serumit ini kayak gitu. Terus pas itu awal perkuliahan semester 3 dosennya masuk. Di sini dia mau pindah jurusan seperti itu. Aduh, kok nanya kayak gitu ya? Ya udah kan pada diam. Saya tahu pokoknya ada. Terus beliau yang bilang kayak gitu. Kalian tuh belajar bahasa Arab di UNES ini itu tuh jadi orang-orang pilihan Allah langsung. Kenapa? Karena bahasa Arab tuh ya bahasanya Allah. Jadi kalian tuh di dunia ini tuh disuruh jaga bahasanya Allah. Kayak gitu. Oke. Jadi itu ya keutamaannya belajar bahasa Arab. Bisa sih. Mungkin itu motivasi dari dosenku sih. Biar gak pindah jurusan. Tapi memang benar sih kan. Memang bahasa Arab itu bahasa cara menyampaikan cara Allah menyampaikan kasih sayang kepada makhluknya kan melalui itu bahasa Arab di Al-Qur'an kan. Itu kan. Jadi ya alhamdulillah sih bisa belajar bahasa Arab. Jadi tahu sedikit banyak tahulah gitu. Oke, terus itu sukanya ya? Ada lagi sukanya? Udah sih. Udah. Terus mungkin dukanya atau enggak senengnya? Dukanya atau enggak pernah duka? Aduh. Ya namanya hidup pasti kan iya, suka pasti duka, ya kan. pastilah. Penuh suka duka. Udah nyanyi deh. Oke, lanjutkan. Monggo. Kalau untuk dukanya sih banyak sih, masih banyak. Kan namanya juga backgroundku kan juga
bahasa Arab banget, masih ada umum-umumnya dikit. Jadi kan untuk memahami benar-benar mendetail soal apa namanya ilmu qawaid, nahwu sharafnya juga kan apa ya, kayak masih kesusahan kayak gitu. Apalagi kan kalau mufradat dalam bahasa Arab itu kan enggak hanya apa ya, enggak hanya satu kayak gitu, banyak banget. Nanti bisa jadi isim dua atau isim musanna, misal kayak satu pena ya kolamun, nanti dua pena itu bukan isnatani kolamani, kolamun bukan, tapi kolamani beda lagi nanti. Jadi kan kayak ya Allah ternyata susah ya kayak gitu. Tapi ya udahlah, ikhlas jalanin, makin kesini oh ternyata unik, oh ternyata bener kata ustadzku kemarin dulu kayak gitu. Bahasa Arab itu unik kalau kamu mau mencoba meresapinya kayak gitu, ternyata benar. Kalau di pendidikannya sendiri itu seperti apa? Lebih ke pengajaran atau gimana bahasa Arabnya itu? Kalau di UNES nih, kalau di UNES ya, ketika kamu belajar nih, imbang sih menurutku. Ya kan di sana kan yang memang juga pendidikan, pasti kan yang diutamakan pendidikan, tapi juga untuk masalah apa ya, karakteristik bahasa Arabnya juga dapat kayak gitu. Lumayan, maksudnya dosennya juga di sana itu banyak sih lulusan dari luar apa namanya, di luar negeri, dari Mesir kayak gitu. Jadi dari Sudan juga. Jadi kan dosen pengajarnya itu ya. Pengajarnya. Jadi secara tidak langsung kita juga dikenalkan orang Arab tuh kayak gini. Orangnya kayak langsung gitu. ya. Seperti Terus itu. kalau diajar sama orang dari luar sana, apakah ada transitnya atau gimana itu? Oh, iya pernah itu dulu kan ada tamu dari Sudan kayaknya kalau nggak salah. Lupa aku. Itu ada soalnya kan bahasanya itu cepet banget, dan kita sebagai mahasiswa yang masih gitu ya. Terus alhamdulillah salah satu dosen kan juga itu pernah kuliah di sana, jadi ditranslate sama beliau. Oh gitu ya. Kalau saya tuh ketika ada apa ya, ada pidato bahasa Arab gitu ya, kalau saya sedang di dalam majelis itu ya saya ikut mantok-mantok gitu aja. Ya yang kata-kata yang saya pahami, oh ini paling gini, nyegat, oh ini gini, ya paling itu tok. Tapi nggak paham saya. Itu nggak ada translatornya, maksudnya? Ya ada, cuma kan ketika sedang apa ya, sedang bicara itu kan. Ya. Kadang juga kan translatornya nggak sesuai, maksudnya ya pasti diambil inti-intinya kan. Semua perkataan yang native-nya itu diterjemahkan. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi ya, Navita ya. Ini berkaitan dengan problematika bahasa Arab. Ini kan? Seperti apa ini, Navita? Monggo. Kalau problematika bahasa Arab sih ada dua sih, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor linguistik sendiri atau faktor dari linguistik ya. Dari bahasa Arabnya bahasanya sendiri. Ya. Terus yang kedua itu faktor non linguistik. Apa itu? Kalau faktor linguistiknya kan ya tadi apa namanya, nggak semua bunyi hijaiyah itu ada persamaannya di abjad yang Latin gitu. Itu menjadi apa ya, problematika sendiri. Terus masalah qawaid juga kan, qawaid dalam bahasa Arab itu kan ya sintaksis sama morfologi atau nahwu sama sharaf itu kan. Nahwu dan sharaf ya. Itu kan memang kompleks banget dan mungkin dipelajarin itu untuk saya sendiri yang kuliah 4 tahun itu mungkin nggak akan selesai banget kompleksnya kayak gitu kan. Saya aja belajar nahwu sejak MI. Tapi sekarang ya gitu aja lah. Ya minimal tahu nasoroyan suruh nasron itu tadi. Setidaknya kan tahu lah dikit gitu. Itu sih untuk problem apa namanya, yang linguistik. Kalau untuk yang non linguistik itu ya mungkin dari diri sendiri, dari kita sendiri mungkin kan apa ya, nggak semua pemahaman orang kan sama kan, beda-beda. Terus latar belakangnya dalam memahami juga kan beda-beda seperti itu. Motivasinya mungkin udah beda. Jadi itu udah jadi problematika sendiri. Terus untuk mungkin dari apa ya, problem dari mentor atau mentornya ya. Itu kan juga bisa. Kadang kan nggak semua mentor atau pengajar kan menguasai kompetensi dalam mengajarkan. Jadi itu juga bisa menjadi problem. Terus dari lingkungan juga. Kalau lingkungan tuh dari sarana prasarananya sih, kalau sarana dan prasarannya nggak mendukung dan memadai kan juga apa ya, kayak mengganggu terciptanya bi'ah Arabiyah sama bi'ah lugawiyahnya itu seperti itu. Jadi intinya walaupun secara bahasa dan non bahasa ya, non linguistik ya kan, tapi yang paling penting itu memang ya tadi praktek gitu ya. Iya, praktek. Jadi kalau bahasa Arab Anda menghafalkan kosakata terus tidak pernah praktek, percuma ya kan? Bener ya kan? Bener. Jadi ya harus praktek. Saya dulu ya sering bahasa Arab karena nggak pernah praktek, jadi ya taunya ya kaifa halukum tadi. Iya,
Ya minimal tahu gitu. Bener-bener. Semester tua ini jarang praktek. Dulu kalau semester 1, 2 sampai semester 4 itu masih sering ya kayak dikasih tugas bikin hewan, nanti dipraktekin, bikin video, bikin film video ya. gitu. Video film juga bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Banyak di YouTube itu Mungkin filmnya bahasa mungkin Arab. bisa dipraktekkan ketika membuat film Nah, itu itu kepada sahabat Erlisa ini kan biar tahu. Iya, Oh, benar. ternyata pernah jadi pengalaman di film. Pernah di film lah kita ngosak menit. Film pendek. Ya Allah. Contoh saja ketika di film itu apakah juga apa ya? Ada intonasinya gitu atau hanya kayak semacam percakapan biasa? Ada Indonesia. Enggak ya. Contoh saya yang ini ya mungkin Apa ya contohnya? ketika kalau sedang tidak dialog ya, kalau sedang sendirian itu apa namanya, monolog ya. Nah, kalau di film kan biasanya ada monolognya. Monolog mah kalau monolog itu ya biasa kayak baca biasa. Oh, kayak biasa ya. Kayak Kayak orang baca berita gitu. Mungkin bisa dipraktekkan atau mungkin udah lupa ya. dipraktekkan. Kalau dipraktekkan apa namanya itu filmnya ya lupa ya. Nah, maksudnya contoh Contoh kita nih, contoh ini kayak ya. monolog nih dalam perkenalan wes ta'aruf Perkenalan. Taruh sama siapa nih? Cinta sholawat Nabi hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke sahabat Erlisa, mohon maaf ya. Tadi sedikit ada kendala teknis. Oke. Karena ya teknis itu ya tidak terduga ya sahabat Erlisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sahabat Erlisa untuk kita di Pesona Erlisa pecinta sholawat Nabi. Masih bersama Ukhti Novita. Iya. Oke, masih semangat ya? Nah, oke. Ini sebenarnya 3 sebentar ya. Tadi ada teknis. Oke, mungkin singkat saja ya, Novita ya. Berkaitan dengan tadi problematika sudah ya. Tentang belajar bahasa Arab bagaimana problematika dan sebagainya sudah. Mungkin sekarang pesan dan harapan kepada sahabat Erlisa, kepada pemirsa, kepada pendengar, kepada semuanya biar apa ya seneng belajar bahasa Arab atau bagaimana. Semoga Novita. Kalau untuk pesan sih intinya jangan bosan belajar lah, apalagi belajar bahasa Arab gitu. Apalagi kan di era sekarang tuh kalau kita malas, kalau kita bosan tuh kapan majunya kan? Jadi pasti kesaing. Intinya jangan bosan buat belajar. Gitu. Terus untuk harapannya semoga sih kan ini masih pandemi ya, semoga bumi lekas pulih lah. Semoga apa namanya kita bisa apa ya lekas bertemu, lekas apa ya beraktivitas secara normal. Walaupun ini udah new normal, cuma kan masih dibatasi. Ya, Jadi tapi belum semuanya ya kan. ya bosan juga kan di rumah terus gitu. Jadi semoga cepat pulih, cepat berakhirlah pandemi ini. Seperti itu sih harapannya. Itu ya, cuma itu dah. Iya. Simple tapi kan memang harus ya simple tapi mengena untuk semua. Ini kan berdoa buat. Intinya kita belajar bahasa Arab jangan bosan dan sering untuk mencoba untuk berpraktek tadi ya. Iya, praktek sih benar. Praktek. Lancar. Dan tadi kita sudah belajar 5 bahasa ya. 5 bahasa Arab tadi ya. Bahasa mufradat ya. Kita tadi sudah apa tadi ya? Subahul khair. Terus Naharukum Sa'id. Naharukum Sa'id. Masaul khair. Lailakum Sa'id. Terus ahlan wa sahlan. Oh, ini udah dapat 5, lumayan lah belajar bagi pemula itu. Benar. Oke. Dan itu ya sahabat Erlisa pada pertemuan kali ini edisi hari Sabtu Pahing tanggal 29 Agustus tepatnya tanggal 10 Muharram. Sekali lagi kita nanti akan selalu di Pesona Erlisa ya sahabat Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Oke, dan saatnya Migdad Sa'roni pamit. Dan untuk Novita, terima kasih sudah hadir di Pesona Erlisa, menjadi tamu di Pesona Erlisa dan belajar bareng.
Saya juga belajar, iya, soalnya. saya juga masih belajar ini ya. Iya, belajar. Saya belajar dengan ahlinya. Kalau ini bahasa Arab ya kan. Kalau saya kan Itu. bahasa. Masih belajar. Oke, dan jangan kapok ya untuk dan kapan-kapan mungkin bisa lagi kita belajar bahasa Arab lagi, ya kan? Boleh. Oke. Demikian ya sahabat Erlisa pada edisi kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah nonton, memberikan like dan love-nya kepada di Erlisa FM Jepara yang sudah nonton bareng juga, dan juga yang sudah mendengarkan di 94,7 FM Radio Erlisa. Juga diucapkan terima kasih yang tadi sudah sempat WA, diucapkan juga terima kasih dan semuanya ya. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore kita nanti akan sholawatan di Radio Erlisa. Demikian ya, Migdat Saroni harus pamit nih sahabat Erlisa. Dan insya Allah ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.